ke bawah di model. Oke, satu, dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allah Akbar. Coba anak ibu Deliarti, suaranya mana nak? Baik anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini menjadi berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan Febri siapkan dan mulai berdoa. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dengan kita berdoa tadi dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak ibu, kita menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya. Semuanya berdiri dan menghadap ke bendera kita. Keras, maka hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya anak ibu mari kita baca dulu bacaan surat Quran kita, yaitu surat Al-Ikhlas. Ta'awuz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku mau bertanya anak ibu, apakah semuanya hadir pada hari ini? Dia, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, materi kita pada hari ini adalah tentang makna infak, sedekah, dan hadiah. Siapa yang ingat anak ibu materi kita sebelumnya? Apa itu, Febri, Deliarti? Lupa, Bu, saya tidak membaca. Aku Anak soleh. pintar. Aku anak soleh, makanya besok dibaca lagi ya. Ya, Nah, Bu. untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah anak ibu nanti bisa menjelaskan makna infak, sedekah, dan hadiah dengan benar, dan menentukan perbedaan hikmah infak, sedekah, dan hadiah dengan benar, serta mempraktekkan infak dan sedekah dan hadiah dengan benar. Tapi sebelum itu nanti ibu bagi kelompok kedua, kelompok Febri satu, kelompok Deliarti satu, nanti kita akan mencari pasangan jawaban dari kartu yang akan ibu berikan ya. Jadi nanti ada kartu jawaban, ada soal, jadi ibu nanti mencari pasangannya dari soal yang ibu berikan. Paham tuh? Nah, Oke. Sebelum itu ibu mau bertanya anak ibu, siapa anak ibu yang tahu tentang hidup berbagi? Ayo coba Febri. apa, Bu? Apa yang anak ibu tahu tentang hidup berbagi? Memberi teman jajan, ngasih uang belanja. Pintar. Kalau dilihat nak, anak-anak ibu pernah berinfak? Pernah. Sedekah pernah? Oke. Terus mendapat hadiah pernah? Pernah. Alhamdulillah, berarti anak ibu sudah melaksanakan apa pembelajaran kita hari ini. Jadi infak itu adalah mengeluarkan sebagian harta benda untuk kepentingan kebaikan banyak orang, yaitu seperti kepada fakir miskin,
Febri? Ya Bu. Nah, ya hadiah apa yang didapat dari orang tuanya Febri kalau lagi anak ibu berprestasi diberi hadiah tidak? Ya Bu. Ya, nah, jadi hadiah itu pemberian kepada seseorang dalam bentuk apapun dan sebagai penghargaan kepada orang tersebut. Nah, coba lihat gambar di sini ya, Nak, ya. Nah, ini gambar apa yang bisa Anak sebutkan? Coba sebutkan, lihat ibu, gambar apa ini? Coba Febri, gambar apa itu? Apa tuh Bu? Ngasih jajan, makan kucing, Terus ngasih uang kotak lihat amal. nih gambar apa itu, deh lihat nih. Gambar apa itu? Nah, itu gambar kita berinfak, mendapat hadiah, dan memberi sedekah, yaitu makan kepada hewan. Selanjutnya, anak ibu coba lihat di sini ada keutamaan kita dalam berinfak, sedekah, dan memberi hadiah. Di sini dijelaskan oleh Allah. Pertama itu adalah anak ibu yang jelas pasti membersihkan harta kita, menambah rezeki, menghapus dosa, dan mendapat itu. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu kan di PPG ini sudah banyak menerima dan membaca di modul tentang pendalaman materi, dan sudah banyak juga berbagi ilmu dengan kawan-kawan dan membaca di media atau di referensi yang lain, baik tentang keilmuan atau bidang pendidikan atau bidang keguruan, profesi keguruan, dan media tentang perencanaan pengajaran, tentang modul ya kan, tentang modul ya. Tentu sudah ada sekian hal yang Bapak Ibu ketahui. Di terakhir ini saya ingin ada komentar Bapak Ibu, itu yang realistis, logis, analisis, dan punya referensi ya tentang keilmuan ini. Bapak Ibu, Pak Febri ya, Pak Febri. Ya Pak. Ya. Kalau tidak salah sudah kita pelajari tentang teori-teori belajar ya, teori-teori pembelajaran, teori-teori pendidikan. Ada pernah Pak Febri mendengar behaviorisme? Behaviorisme, apa? Pernah ya. Saya ingin Pak Febri coba jelaskan apa maksud dari behaviorisme itu, apa yang Bapak ketahui lah. Silakan, saya beri waktu seluas-luas. Behaviorisme itu sepengetahuan saya Pak, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik Pak. Behaviorisme, behavior. Apa itu behavior? Lupa juga. Oke, silakan Ibu Nelly. Baik Pak, teori belajar behaviorisme itu lebih kepada melihat perubahan tingkah laku peserta didik dari berdasarkan pengalaman dengan memberikan latihan dan adanya hubungan stimulus dan respon yang diberikan oleh peserta didik Pak. Kalau stimulus itu lebih kepada metode apa yang diberikan oleh guru kepada peserta didik dengan seperti alat peraga,
terus pedoman lembar kerja peserta didik supaya membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Sedangkan respon itu kita melihat dari tanggapan peserta didik terhadap stimulus metode yang diberikan oleh guru kepada peserta didik itu, Pak. Dan Coba Ibu Del contoh lain dari teori belajar behaviorisme itu. Mungkin ya coba diapakan sebentar. Ya, coba teori ini Bapak Ibu jelaskan dengan apa yang Ibu lakukan, Ibu temui di kelas dengan siswa yang. Jadi contohnya ke situ ya. Oke, Pak. Silakan Ibu Del. Perubahan tingkah laku akibat antara stimulus dan respon, Pak. Ya, apa maksudnya itu? Saya ingin Bapak Ibu menjawabnya seperti Ibu Nelly tadi. Jangan terlalu konseptual. Jangan terlalu definisi apa. Jelaskan saja yang Bapak Ibu pahami sehingga Bapak Ibu bisa melaksanakan ya, menggunakan teori-teori itu. Silakan. Pak Febri sudah terbuka apanya? Oke Pak, ini ya. untuk pembelajaran di lokal itu Pak, kita kan melihat strategi kita melihat stimulus dan respon Pak. Stimulus itu kan kita menggunakan metode, artinya kita kembangkan metode. Contoh saya kan di modul pembelajaran itu pakai talking stick Pak, artinya tongkat berbicara. Jadi ketika kita menggunakan metode itu, contohnya kita bagi per kelompok. Ketika anak itu mendapatkan tongkat Pak, nanti dia memberikan respon dari pertanyaan yang kita berikan. Contoh, kelompok A dapat tongkat, saya berikan pertanyaan, balik itu apa? Jadi dia jawab, dia merespon apa yang saya sampaikan, apa yang saya tanyakan, dia menjawab gitu Pak. Jadi dengan metode talking stick itu, anak-anak bisa merespon cepat, merespon dan bersemangat Pak. Sebab metode yang saya gunakan itu kan tidak bisa ke kelompok 1, bisa kelompok 2, bisa kelompok 3. Jadi anak itu harus siap dengan materi yang saya sampaikan, harus dipahaminya. Jadi dengan metode yang saya berikan tadi, dia langsung merespon gitu Pak. Pertanyaan yang saya berikan seperti itu. Yang behavior itu apa itu Pak? Apa Pak? Yang behavior itu apa? Perubahan tingkah laku Pak. Kenapa itu masuk di dalam teori belajar itu? Karena dalam belajar itu Pak, bahwasanya kita memberikan pendidikan kepada anak supaya anak itu berubah dari perilaku yang tidak baik menjadi yang baik Pak, atau dari yang tidak yang ilmunya kurang menjadi bertambah ilmunya itu. Jadi anak ini berubah dari yang lebih baik gitu Pak. Menurut pendapat saya. Teori tingkah laku ya. Teori tingkah laku. Ada teori lainnya. Kita tidak terlepas dari teori belajar itu ya. Ada Pak. Di pendalaman materi kan itu saya juga sampaikan. Ada teori belajar humanisme. Nah, humanisme itu human ya. Iya Pak. Lebih dalam lagi. Memanusiakan manusia. Kalau tingkah laku itu kan kita akan cenderung kepada apa yang kira-kira bisa yang sesuai dengan keadaan murid kita, sehingga perubahan itu bisa kita lakukan dengan tahap demi tahap. Iya. Jadi ada teori belajar human ya. Humanisme Ya. Jadi lebih ke manusianya. Iya Pak. Itu ketika Bapak Ibu mengajar, saya ingin
Bapak Ibu jelaskan teori humanisme itu di mana letaknya. Ini masing-masing kan punya pengalaman ya mengajar. Bukan itu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu bercerita teori humanisme itu di mana apanya. Karena saya sesungguhnya sangat cenderung menggunakan teori humanisme ini. Karena dia manusia, kita manusia ya kan. Perlu menerapkan yang lebih ke humannya. Silahkan, saya ingin mendengarkan itu dari Bapak Ibu. Siapa yang duluan? Izin Pak. Saya Ya. Pak. Oke. Ya, silahkan. Modelis. Terima kasih Pak. Yang pernah saya terapkan ketika mengajar itu adalah peran saya sebagai guru adalah sebagai fasilitator. Artinya saya menginginkan tujuan pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik itu memiliki potensi untuk peserta didik itu berkembang. Contoh dari makna infak, sedekah, dan hadiah. Saya berharap dengan materi yang saya berikan ini, anak saya secara positif mengembangkan potensi yang dia miliki. Artinya dari biasanya dia yang belum pernah melakukan yang namanya infak, sedekah, dan hadiah itu, tapi dengan mendengarkan materi pembelajaran saya sebagai fasilitator, dan dia dapat mengembangkan potensi itu dari cara dia memberikan, cara dia menyampaikan niatnya yang baik itu untuk berinfak, sedekah, dan hadiah. Mungkin itu Pak menurut saya Pak. Oke. Silakan Pak Tos ya panggilannya. Iya Pak Tos. Iya. Silakan Pak Tos. Bagaimana pengalaman Pak Tos tentang teori humanisme? Bahwa Tos mengajar siapa yang Pak Tos hadapi itu? Gimana cara Pak Tos? Iya. Nah, saya mengajar Pak dengan teori humanistik ini, artinya saya bisa merasakan apa yang siswa rasakan. Jadi saya melalui pendekatan itu Pak. Kan tidak semua murid itu sama latar belakang ekonominya, tidak semua sama EQ-nya Pak. Jadi yang biasanya kita mengajar hanya fokus ke semuanya, di sana kita bisa melihat bagaimana tingkah laku anak itu Pak. Jadi kita fokus ngambil sini. Kalau anak yang sudah memang dari niatnya otaknya cerdas, biasanya Pak satu atau dua kali terangkan dia langsung mengerti Pak. Tapi bagi anak yang di bawah itu atau latar belakang ekonominya bermasalah atau latar masalah, itu perlu pendekatan Pak. Di sana lah gunanya sebagai guru memahami bagaimana kondisi siswa kita merasakan apa yang dirasakan. Kadang-kadang dia pintar, dia tahu Pak, tapi dia tak mau menulis, tak mau itu. Kadang-kadang dia murung saja di belakang. Sementara teman-teman yang lain bersemangat. Maka di sana kita sebagai guru, bagaimana kita bisa membangkitkan anak yang tadi yang tidak mau belajar itu Pak. Itulah tugas kita sebagai guru. Jadi mereka sama-sama belajar, sama-sama bersemangat. Saya yakin dan percaya apa yang Pak Tos sebutkan itu, yang Pak Tos jelaskan itu Pak Tos lakukan ya. Iya. Ya, insyaallah Pak. Ya. Saya takutnya kita berteori saja. Insyaallah Pak. Bisa dikerjakan Pak. Jadi setelah PPG ini harus lebih mendalami ya. Insya Allah Pak. Insyaallah Pak. Insyaallah. Sudah dikerjakan Pak, insya Allah. Tadi dikerjakan maka disampaikan. Jangan kita berteori-teori saja Iya, ya kan. betul Pak. Iya. Jadi, orang banyak tahu bahwa senyum itu membahagiakan orang, menyenangkan orang ya kan. Iya Pak. Tapi banyak orang yang tak mau. Iya, betul. Orang tahu kan. Iya Pak. Jadi, saya kira apa yang Pak Tos sampaikan dengan Bu Nelly itu, kita kan lebih melihat bahwa dia itu manusia yang perlu kita perlakukan dengan manusia. Iya. Iya. Kita harus tahu potensi-potensi Iya. yang dimilikinya. Karena dia juga tidak sama ya. Iya Pak, betul. Sama antara siswa ini dengan siswa itu.
Jadi harus tahu kita perbedaan masing-masing dan kita tidak boleh membeda-bedakan itu secara manusiawi dan tidak boleh memaksakan sesuatu. Jadi kita harus bertahap. Benar. Nah, karena dia memang manusia itu pun berkembangnya namanya saja berkembang kan. Iya, Pak. Tahap. Oke. Bertahap Silakan perkembangan. Ibu, ya, Ibu Deli. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sebagai kita pendidik, yaitu guru, kita harus memperhatikan dan memberikan motivasi kepada siswa, memberikan penjelasan kembali kepada siswa tentang pelajaran. Contohnya pelajaran Faktu Mekah. Kemudian diberitahukan kepada anak-anak itu apa-apa saja yang ada di Mekah itu seperti Ka'bah. Jadi anak itu tahu bagi apa itu yang disebut dengan memperhatikan dan memberikan motivasi kepada siswa, memberikan penjelasan kembali Pak, supaya siswa itu mana yang belum tahu, kemudian anak itu tahu apa yang diberikan tentang pelajaran itu. Yang benar Ibu melakukan gitu ya Bu, ya Bu Del. Insya Allah Pak. Ya, iya. Insya Jadi Allah, Pak. siswa Ibu Del itu kan gimana caranya Ibu tahu bahwa dia belum paham gitu. Kita kan banyak guru sudah kita ngajar ya kan. Paham anak-anak, paham Bu, ya oke, siap. Padahal ada yang belum paham gitu. Iya, Pak, betul. Nah, gimana cara Ibu itu? Ya kan mestinya ada anak itu yang belum paham kan. Nah, jadi kita terkungkung terkadang dengan waktu gitu. Dengan waktu dan atau kita ingin bahwa fungsi kita mengajar. Gitu. Jadi kita setelah mengajar lalu tuntas, sudah selesai, habis waktu gitu. Jadi sesungguhnya kita ini yang mengajar itu tidak melihat dengan bahwa kita sudah menyampaikan saja kan. Tapi kita memang lebih mendalam, lebih ingin anak ini paham betul gitu. Yang satu memang sudah paham, yang lain kan belum gitu. Nah, gimana cara Ibu itu Bu Del? Jadi artinya begini ya. Ada berapa jumlah siswa Ibu Del di kelas? 25 Pak. 25. 25 itu kan tidak semuanya sama rata ya. Iya, Dengan Pak. tingkat pemahamannya apa yang Ibu Del sampaikan. Terkadang A yang Ibu sampaikan itu dia terdengar sama dia yang di belakang itu O gitu. Ya kan? Nah, sementara Ibu sudah tahu dengan huruf A, sudah Bu. Yang terdengar sama dia lain gitu. Nah, gimana Ibu mau melihat yang 25 itu ada yang belum mengerti, ada yang sudah memang gitu. Dari pengalaman Ibu gimana? Melakukan pengayaan Pak. Melakukan pengayaan. Nah, maksud saya begini. Bisa Ibu tidak melihat siswa itu ada yang belum paham tidak kan gitu. Kan ada 25 siswanya tadi. Dari yang 25 itu ada yang saya yakin ada yang tidak mengerti, ada yang rada-rada mengerti, ada yang memang sungguh-sungguh mengerti gitu. Bagaimana Ibu melihat itu? Bisa tidak atau Ibu patok saja sudah paham semuanya gitu? Pak Tos gimana? Pak Tos? Pak, Ya, dengan biasanya kita di akhir pembelajaran ini kita melakukan refleksi, artinya memberikan yang pertama kita memberikan soal-soal. Jadi di sana kita kan bisa melihat mana yang anaknya terus
Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa bertanya langsung terhadap materi yang kita berikan. Kita langsung tanya sama anak kita. Jadi nanti sana kita juga bisa lihat mana anak yang bisa menjawab, mana yang tidak, mana yang nanti dia menjawab secara bisa seperti itu. Jadi melalui itu kita akan tahu sejauh mana anak itu mengetahui pendalaman materi yang kita berikan. Atau nanti setelah kita mengajar, kita suruh dia mungkin memberikan tanggapan seputar materi yang kita berikan. Juga saya itu langkah-langkah dilakukan sebelum di akhir pembelajaran. Oke, baik. Bapak Ibu, sekarang kan sudah ada perubahan kurikulum. Ya. Dulu masih, sekarang kurikulum merdeka ya. Iya, Pak. Ya. Saya ingin tahu, silakan Ibu Del ya. Ibu Del, coba jelaskan apa yang Ibu ketahui tentang kurikulum merdeka itu. Silakan Bu Del. Halo. Ya Pak. Iya. Kurikulum merdeka itu Pak, yaitu menyederhanakan kurikulum sebelumnya yang berkesan, rumit, dan tidak bisa memenuhi capaian kompetensi siswa. Apa maksudnya itu, Bu? Coba, saya tidak ingin, jangan terlalu konseptual Bapak Ibu, jangan terlalu definisi apa ya. Saya ingin pemahaman Bapak Ibu saja dari apa yang Menyederhanakan Pak, menyederhanakan kurikulum sebelumnya. apa maksudnya itu, kurikulum merdeka itu. Menyederhanakan itu apa maksudnya? Silakan Ibu Nelly. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Mohon ya, maaf, Pak. Suaranya agak bising karena hujan lebat, Pak. Ya. Kalau pemahaman saya kurikulum merdeka ini itu dulunya kalau kita kan di 2013 itu banyak sekali, ibaratnya satu kelas itu hanya satu metode yang kita gunakan dan tidak melihat minat siswa yang dimiliki oleh peserta didik. Tapi kalau yang kurikulum merdeka ini kita bisa melakukan belajar berdiferensiasi, Pak. Artinya di situ kita bisa melihat gaya belajar anak itu seperti apa. Contoh di kelas saya mengajar itu saya akan melakukan dulu sebelum pembelajaran yang pertama, yang artinya pembelajaran pertama yang belum mereka kenal, itu saya lakukan asesmen. Jadi di situ saya melihat gaya belajar anak itu apa. Contohnya audio kah, visual, atau kinestetik. Jadi kalau yang sepemahaman saya, Pak, di situ saya bisa melihat nanti gaya belajar anak dengan minat yang mereka miliki, dan akhirnya dari penilaian yang saya miliki juga berbeda dengan anak-anak yang memiliki gaya belajarnya juga berbeda. Itu yang saya pahami, Pak, dan sesuai dengan potensi dan minat belajar dari siswa itu. Jadi guru lebih mengembangkan kreativitasnya yang bisa dikembangkan dalam proses pembelajaran. Itu, Pak. Oke, baik. Pak Ton, di kurikulum merdeka ini sering orang menyebutkan apa itu hot gitu ya. Apa yang Anda pahami dengan yang bermuatan hot itu? Jadi berkenaan dengan materinya ya, materi yang bermuatan hot. Yang saya pahami tentang materi yang hangat itu, yang hangat ya. Yang apa namanya? Dia nanti Sesuai dengan soal juga soal yang hot kan? Ya,
sesuai dengan soalnya realita, apa maksudnya? sesuai dengan realita gitu. Sesuai dengan realita dan panasnya tentang panas-panasnya, tentang panas-panasnya yang berarti yang berhubungan dengan pembelajaran itu menurut saya yang maksudnya yang ada yang masalah yang ada kaitannya dengan pembelajaran yang sedang terjadi. Oke. Bu Del, yang hot itu betul apa itu? Hot, Itu hal yang melatih bukan hot, kemampuan hot panas ya. panas kan Pak. Jadi Pak Tos jangan ke panas pula apa ya. Hot kan H O T S. Nah, Ya bahasa Inggris bisa tidak bisa mengartikan panjang. jadi high order Thinking skill. bukan hot panas ya. Pak Tos tadi jawabnya hot yang panas. Coba Bu Del, apa yang Anda ketahui tentang hot itu? Kemampuan berpikir di tingkat yang tinggi Pak. Coba lah jelaskan sedikit gimana Ibu realisasikan hot itu. Mungkin contohnya ya yang saya buat, yang mau Ibu buat di mengajar atau membuat soal atau materi itu yang materi yang hot. Mati sah. Tes sumatif itu sepertinya di akhir pelajaran Pak. Silakan. Kalau formatif setelah pada sedang belajar Pak. Tes formatif. Kalau tes sumatif Di akhir Bapak. di akhir Bapak. Oke, silakan Pak Di akhir Tos. pelajaran. Di akhir Di akhir pelajaran. pelajaran Pak. Silakan Pak Tos. Pak, biasanya tes formatif itu bisa di awal atau di keberadaan Pak itu memang melihat kemampuan siswa terhadap materi yang kita berikan. Proses dari kita melihat sejauh mana kemampuan siswa terhadap pembelajaran yang berikan. Kalau semacam ini itu melihat sejauh mana pembelajaran terhadap suatu materi yang telah kita berikan. Karena sebetulnya kita belajar tentang menyambut usia balik. Jadi nanti selesai semuanya kita akan tes sumatif sejauh mana dia paham terhadap materi yang telah kita berikan. Jadi perbedaannya kalau sumatif ini kita melihat sejauh mana kemampuan anak sebelum kita mengajarkan pelajaran itu, karena sumatif itu sejauh mana anak memahami materi yang telah kita berikan. Baik, Ibu Nelly. Baik Pak, kalau formatif itu melihat penguasaan materi yang didapatkan oleh peserta didik dari kompetensi yang kita ajarkan Pak. Dan itu bisa di awal, di tengah, seperti pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dari modul ajar yang sudah kita buat, pertanyaan-pertanyaannya itu LKPD. Sedangkan sumatif itu lebih pencapaian pembelajaran yang didapatkan oleh peserta didik melalui kayak seperti ulangan, penilaian harian, atau sumatif tengah semester, atau sumatif akhir semester. Itu Pak pemahaman saya. Terakhir Bu Nelly, di kurikulum Merdeka ini banyak juga membicarakan dan harus melaksanakan
saya ingin Bu Nelly menjelaskan P5 itu apa, itu bagaimana merancang dan menggunakan P5 itu. Singkat saja. Oke, Bahwa Pak. kita sudah lama juga ya. Silakan nanti bergiliran ketiga-tiganya. Baik, Pak. P5 itu adalah proyek profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana itu memiliki ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan yang kita. Contoh kalau saya pribadi, Pak, yang akan saya lakukan itu adalah market day, karena di sekolah saya kantin sekolah tidak ada, maka saya terapkanlah untuk melakukan namanya market day dengan kantin yang sehat dan bersih. Tahap pertama yang saya lakukan itu adalah tahap pengenalan. Maksud di sini pengenalan tentang jual beli. Di sana nanti saya akan berikan pengenalan kepada peserta didik jual beli itu seperti apa dan bagaimana menjadi jual beli yang disenangi oleh pembeli, dan itu juga mendorong peserta didik agar melakukan suatu proyek yang tujuannya adalah menjadi peserta didik yang bisa untuk berwirausaha, berperilaku yang jujur dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, setelah itu alurnya yang akan saya lakukan adalah melakukan kontekstualisasi dulu, Pak. Artinya di situ adalah dari segi setelah saya mengenalkan, maka akan saya melakukan yang namanya konteksnya itu adalah materi-materi itu bisa jadi nanti saya akan membawa anak ke tempat pasar atau jajanan yang berhubungan dengan makanan-makanan yang sehat, dan baru nanti kita lakukan aksi nyata. Setelah aksi nyata itu market day-nya, baru refleksi, baru evaluasi, Pak. Di situ nanti kita lihat. Itu yang sepemahaman saya, Pak. Kalau Pak Tos, apa yang Pak Tos lakukan atau sudah ada melakukan belum ya P5 itu dalam pembelajaran? Untuk saya sudah melakukan, Pak. Mas saya sendiri memang Dekatkan Pak Tos. baru 2 tahun. Tahun kedua itu kelima. Bisa pengalaman tentang P5 ini saya memang agak mengerti, Pak. Yang saya pahami bahwasanya P5 ini yang nantinya akan menghasilkan suatu produk. Ini belum ada Pak Tos lakukan ya? Sudah, Pak. Kalau saya di sekolah itu melakukan tentang yang pertama itu tentang hidup berkelanjutan, Pak. Artinya itu tentang sampah, Pak. Mendaur sampah. Dan juga sebagian itu mulai kelasnya itu menanam sayur-sayuran, Pak, seperti jagung atau segala macamnya. Tapi di P5 saya ini, Pak, saya ingin menghadirkan suatu bagaimana gaya hidup berkelanjutan. Ini sampah-sampah di sekolah saya itu kadang-kadang anak-anak itu sudah buang sampah sembarang, bahasa diingatkan tetap buang sampah. Jadi saya ingin sampahnya itu kemudian ada suatu manfaat kita hasilkan dari sampah ini. Nanti kita kenalkan macam-macam sampah, kita pilih satu sampah nanti yang bisa menghasilkan. Contohnya nanti bisa sampah seperti botol Pak, kita buat letak PC gitu, Pak. Nanti kita kasih ada lemnya, ada kartonnya, nanti kita aqua itu, Pak, kita hias, jadi bisa itu letak PC gitu. Jadi yang project yang ini saya lakukan di PPG ini gitu, Pak. Itu yang saya Kalau Ibu Del sudah ada melakukan P5 itu? Sudah, Bu Del? Iya, Pak. Sudah ada? Sudah belum? Belum, Pak. Belum. Berarti saya ingin Ibu menjelaskan saja pemahaman Ibu tentang P5 ini. P5 itu adalah yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Pak.
Eh, sedangkan kelima yang judulnya bagi saya Pak yaitu gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan yaitu topiknya Jumat bersih dan sehat atau Jum sehat. Misalnya Pak, sebelum masuk tuh sebelum berbaris tuh anak disuruh memungut sampah Pak yang ada di halaman di perkarangan sekolah. Kemudian anak itu disuruh mengambil sampah seperti aqua itu Pak. Itu dipisahkan mana sampah yang organik, mana yang non organik.